Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama atau materi pertama tentang overhaul engine itu mengenai konstruksi mesin, kita langsung aja ke bagian mesin. Bagian mesin yang secara umum itu ada cylinder head, ada covernya bagian atas, ada valve, klep, ada piston, connecting rod, ada crankshaft, oil pan, ada pompa oli, silinder block itu yang 1 sampai atas nih, exhaust manifold, intake manifold, karbu, crankshaft, ada ini untuk pendingin atau pompa air, water pump, distributor, pengapian, dan lain sebagainya. Kita langsung aja lanjut ke materi piston. Oke. Untuk piston sendiri secara konstruksi itu memiliki 3 ring. Yang pertama ring kompresi 1, ada ring kompresi 2, dan oil control ring atau ring oli. Masing-masing ring piston itu memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama untuk kompresi 1, 2 itu fungsinya sebagai penahan tekanan gas yang terbakar pada atas piston itu tidak masuk ke bawah piston. Dan untuk yang ring keduanya untuk penahan kedua dari tekanan, juga sebagai penyerap oli pada dinding silinder. Ini memastikan oli tidak masuk ke ruang bakar, hanya untuk memastikan saja. Nah, untuk ini berarti 2 fungsi. Nah, 2 karakter ring ini berbeda bahan, jadi secara fisik nanti berbeda, bentuknya juga secara bentuk hampir sama, terlihat sedikit berbeda pada sudut, terus secara bahan jelas berbeda. Yang terakhir yaitu ada oil control ring atau ring oli. Ini tugasnya menyapu oli atau mengelap oli pada silinder dan dimasukkan ke dalam celah-celah pada piston, ke dalam bagian piston. Tugasnya hanya menyaring oli. Ya, jadi secara kesimpulan untuk ring oli tugasnya itu hanya menyaring oli atau membersihkan oli pada dinding silinder. Untuk ring kompresi 2 itu berfungsi untuk membersihkan oli, juga menahan tekanan bahan bakar atau gas yang terbakar agar tidak masuk ke bawah piston. Yang ring pertama kompresi itu berfungsi hanya untuk mencegah tekanan bahan bakar itu masuk ke bawah piston. Oke, secara bentuk lebih mendalam antara piston dengan dinding piston, ternyata bagian atas ini piston bagian atas memiliki diameter lebih kecil dibanding di piston bagian bawah. Ini saat kondisi dingin. Sedangkan saat panas, piston bagian atas akan memuai lebih panjang atau lebih besar dibandingkan piston bagian bawah. Kenapa? Karena bagian atas panasnya lebih tinggi daripada bagian bawah, sehingga bagian atas akan memuai lebih panjang, sehingga piston secara konstruksi dibuat bagian atas lebih kecil, bagian bawah lebih besar. Ini secara kasat mata karena selisihnya sangat kecil. Oke. Yang kedua itu bagian gambar yang bawah, piston clearance antara piston dengan blok silinder. Ini biasanya tukang bubut mempunyai patokan masing-masing. Untuk di sini standarnya 0,02 sampai 0,03 mm untuk jarak antara piston dengan blok silinder. Kalau ini dibikin span, nanti takutnya ketika panas piston memuai masih ada gap, ada jarak. Kalau tidak ada jarak, piston akan macet. Yang ketiga yaitu mengenai ring piston yang perlu kalian ukur. Ring piston, gap ring ini. Nah, piston dimasukkan ke blok silinder, diratakan, kemudian diukur pakai filler gauge berapa celah antar ujung ring piston. Untuk celah standar 0,20 mm sampai 0,32 mm. Kalau celah ini sudah terlalu besar melebihi standarnya, kemungkinan ada 2. Blok silindernya yang sudah aus terlalu besar, atau ring pistonnya yang sudah aus terlalu kecil. Nah, ketika sudah aus, solusi yang paling aman itu biasanya dilakukan oversize piston, diperbesar.
sehingga ini nanti dikloter lagi, diperbesar lagi diameter silindernya, ring baru, piston baru, sehingga kembali ke ukuran standarnya, yaitu clearance-nya 0,02 pada semua sisi bagian atas sama bagian bawah piston. Ring pistonnya memiliki gap sekian. Lanjut ke bagian bawah piston, ada connecting rod. Bagian small end, big end, connecting rod bearing itu yang ini, yang bagian bawah ini crankshaft bearing ini, sama oil hole itu bagian oli yang nanti melumasi dinding silinder dari connecting rod, melumasi dinding silinder. Di bagian ini yang perlu kalian perhatikan yaitu di mana gesekan yang timbul paling besar, yaitu untuk gesekan yang paling besar itu ada pada crankshaft dengan connecting rod yang diganjal oleh crankshaft bearing. Nah, crankshaft bearing ini berbentuk besi yang fungsinya menahan atau memberi jalur oli di antara kedua benda ini, di antara crankshaft dengan connecting rod. Posisinya crankshaft bearing itu terletak pada bagian connecting rod yang bagian dalam atau connecting rod bearing ini yang ditunjukkan ini. Nah, di sini ada dua, yang atas sama yang bawah. Nah, ini wajib dipasang. Ada dua di bawah. Nah, di sini tidak ada, mungkin sering dengar bearing itu ada bola-bola kecilnya atau penambur atau lain. Nah, di sini tidak ada karena di sini memanfaatkan tekanan oli. Jadi oli yang disuplai dari pan oli didorong oleh pompa oli, dimasukkan ke crankshaft, dialirkan ke masing-masing connecting rod ini. Nah, di sini bertekanan sehingga menahan atau mengurangi gesekan antara crankshaft bearing dengan crankshaft. Jadi nanti susunannya untuk lebih jelas, nah seperti ini. Jadi crankshaft ada oli, bagian oli, ada crankshaft bearing, ada connecting rod. Jadi antara crankshaft itu dilapisi oli. Nah, sehingga oli di sini harus sesuai tekanannya. Kalau oli tidak sesuai tekanan, maka akan membuat crankshaft bearing atau insert bearing ini akan menekan ke crankshaft atau bersentuhan langsung, sehingga gesekan akan menjadi sangat besar dan merusak crankshaft. Nah, sehingga tekanan oli sangat dijaga. Nah, untuk itu celahnya maka harus diadakan pengukuran menggunakan plastik gig. Caranya, taruh potong plastik gig ini sesuai kebutuhan, taruh di crankshaft, pasangkan connecting rod sesuai standar di momen, sesuai standarnya berapa. Setelah itu dilepas lagi, kemudian plastik gig akan memipih karena tertekan sesuai celahnya. Lah, ini diukur pakai skala plastik gignya, disesuaikan. Ini skalanya sudah ada ketentuan untuk celah-celahnya. Semakin pipih maka semakin kecil celahnya, semakin enggak sesuai mesin ini ternyata celahnya semakin lebar. Nah, ini celah ini harus sesuai standarnya. Nah, pada piston dan itu piston, connecting rod, crankshaft ada sesuai pengukuran, ada ketentuan-ketentuan yang harus sesuai. Jadi kalian ketika pembongkaran atau pemasangan lagi silakan diperiksa bagian-bagian yang tadi dan diukur sesuai dengan standarnya. Kalau tidak sesuai dengan standar, wajib untuk distandarkan lagi agar menjaga performa mesin tetap 100% tetap fit. Terus yang paling penting, ternyata oli sebagai pelumas itu sangat-sangat fatal atau sangat-sangat pokok pada crankshaft, karena di crankshaft tidak ada bearing roda-roda, hanya memanfaatkan tekanan oli sebagai pelumas penahan antara crankshaft dengan connecting rod. Oke, itu saja untuk materi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.